Salve, perkenalkan nama saya Weni Christina Almarego dengan NIM 43121046. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari analisis konflik studi kasus penerapan resolusi mata kuliah negosiasi. Yang pertama, sengketa kepemilikan tanah. Contoh kasus, dua tetangga A dan B memiliki sengketa tentang batas tanah mereka. Tanah yang dipertentangkan adalah sebidang tanah kecil di antara rumah mereka. A mengklaim bahwa batas tanah seharusnya di sepanjang pagar, sementara B bersikeras bahwa batas tanahnya lebih luas, mencakup bagian dari halaman depan rumah A. Kemudian telah mencoba berdiskusi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Solusi yang diberikan yaitu mediasi. Yang pertama, pendahuluan. Mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan perannya dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak. Yang kedua, pengungkapkan masalah. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk menjalin perspektif mereka tentang sengketa tersebut, termasuk bukti-bukti yang mereka miliki. Yang ketiga, identifikasi minat dan kepentingan. Mediator membantu kedua pihak untuk mengidentifikasi kepentingan mendasar di balik sengketa tersebut, seperti keamanan, privasi, dan nilai properti. Yang keempat, penjelasan alternatif. Mediator memperkenalkan opsi-opsi alternatif untuk penyelesaian sengketa, seperti pengukuran ulang oleh ahli survei atau penyesuaian batas tanah. Yang kelima, pencarian kesepakatan. Kedua pihak diajak untuk berdiskusi secara terbuka dan mengemukakan proposal penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tersebut. Dan yang keenam, kesepakatan. Jika kedua belah pihak telah setuju, kesepakatan tertulis disusun yang mencakup detail batas tanah yang baru dengan langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikannya. Dan solusi yang terakhir yaitu 7, tindak lanjut. Mediator dapat menawarkan bantuan tambahan dalam mengimplementasikan kesepakatan dan menyelesaikan sengketa sepenuhnya. Yang kedua, perselisihan perburuhan dengan solusi yang ditawarkan yaitu arbitrasi. Kasus, sebuah tempat industri terdapat perselisihan antara sebuah pabrik makanan dan warga sekitar terkait polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Warga sekitar merasa bahwa polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik telah mengganggu kesehatan dan lingkungan mereka. Namun, pabrik berpendapat bahwa mereka telah mematuhi semua regulasi lingkungan yang berlaku. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui metode arbitrase. Sebuah panel arbitrase independen kemudian dibentuk, terdiri dari ahli lingkungan, ahli hukum, ahli perbaruan, dan perwakilan dari pabrik serta warga sekitar. Panel arbitrasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk analisis terhadap data polusi udara yang dikumpulkan dari pabrik dan pengaruhnya terhadap kesehatan dari masyarakat sekitar. Setelah mengumpulkan semua bukti dan pendapat dari kedua belah pihak, pihak panel membuat keputusan yang mengikat untuk menetapkan batasan terkait emisi polusi udara pabrik. Keputusan arbitrase tersebut memperhitungkan kepentingan kedua belah pihak serta faktor-faktor lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, konflik komunitas. Solusi yang ditawarkan, konsultasi dan negosiasi. Kasus, di sebuah lingkungan perumahan terjadi konflik antara penduduk yang ingin memperluas area taman bermain anak-anak dengan penduduk yang ingin mempertahankan sebagian lahan untuk kebun komunitas. Penduduk yang ingin memperluas taman bermain menganggap bahwa area bermain anak-anak saat ini sudah terlalu kecil dan kurang aman. Sementara penduduk yang ingin mempertahankan kebun komunitas merasa bahwa kebun tersebut merupakan tempat berkumpul dan berkegiatan yang penting bagi komunitas. Solusi yang ditawarkan yaitu mengadakan pertemuan komunitas yang melibatkan kedua kelompok penduduk untuk mendengarkan masukan dan kepentingan masing-masing belah pihak. Melalui konsultasi, mencari titik temu di mana kedua pihak tersebut dapat merasa diakomodasi. Setelah itu, solusinya adalah dengan merancang ulang taman bermain anak-anak,
untuk memungkinkan ekspansi tanpa mengorbankan seluruh kebun komunitas. Misalnya, memindahkan sebagian peralatan taman bermain ke arah lain sehingga sebagian lahan dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kebun komunitas. Sementara tetap memperluas area taman bermain. Proses ini akan dipandu atau dapat dipandu melalui negosiasi kepentingan dan keamanan anak-anak serta pentingnya kebun komunitas bagi setiap penduduk. Sekian video dari saya, terima kasih.